memang beda. Awan gelap seolah terus membayangi Partai Demokrat sepanjang tahun 2013. Bahkan Oktober kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum Partai Demokrat tidak ragu mengatakan bahwa selama 2 tahun lebih, partainya selalu menjadi bulan-bulanan lawan politiknya. Mengapa jika kader Partai Demokrat yang salah menghabisinya tidak kepalang, sementara yang lain aman-aman saja? Adilkah cara-cara seperti itu? Apakah sikap dan cara tebang pilih tidak adil itu baik untuk pemberantasan korupsi ke depan? Selain serangan dari pihak eksternal, perlawanan sengit pun terjadi di internal partai berlambang Mercy ini. Pertarungan politik antara Anas versus SBY selama tahun 2013 menjadi salah satu peristiwa besar dalam jagat politik nasional. Manuver politik serta intrik politik kelas tinggi terkemas rapi dan berhasil menyita perhatian publik. Dalam episode kali ini, Indonesia Lawyers Club akan merangkum beberapa tema terbaik dalam pertarungan politik kelas tinggi antara Anas dan SBY. SBY tidak pernah ingin bahwa saudara Anas Urbaningrum itu dijolimi secara hukum. Anda bilang menteri-menteri mana? Saya Anda jangan mendengar jadi ada provokator. kabar. Biarkan saya bicara dulu. Bapak bukan pada posisi saya tidak mengkomplain Bapak. Bapak diam dulu. Saya akan bicara dulu, Pak. Oke, tapi ini persoalan saya dengan beliau. Sebenarnya saya bermohon kepada KPK untuk bisa segera konklusif dan tuntas apa yang dilakukan terhadap sejumlah kader Partai Demokrat itu. Kalau salah, ya kita terima memang salah. Kalau tidak salah, kami juga ingin tahu bahwa itu tidak salah. Termasuk Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Anas Urbaningrum. Itulah cuplikan pidato SBY yang seolah membakar sumbu api dinamit melawan Anas Urbaningrum. Tepat gak kalau saya katakan Presiden galau? Ya, galau. Kalau kita melihat bahwa beliau mengatakan di depan Ka'bah sebelah mana? Karena ada rukun Yamani, ada rukun Syam, ada rukun Aiman atau rukun Irak, dan ada multazam. Kalau di depan multazam, memang itulah tempat yang paling pas untuk mengadukan segala hal ihwal kepada Tuhan. Dan itu tidak jelas. Kalau di depan Ka'bah itu tidak ada belakangnya. Semuanya depan. Jadi itu yang harus dijernihkan dulu ya masalah ini. Yang nomor 2 adalah berkaitan dengan persoalan SPT, terang itu membuat galau. Karena bagaimana tidak ada rahasia lagi di negeri ini. Rahasia presiden dan keluarganya pun tidak terjamin. Bisa bocor kemana-mana berkaitan dengan SPT. Itu galau yang kedua. Yang ketiga galau beliau adalah beliau harus berhadapan dengan seorang Anas Urbaningrum. Ini yang paling berat. Yang paling berat karena ini adalah pertandingan 2 karakter yang berbeda. SBY adalah karakternya agak terbuka dan lebih orang Belanda bilang kebar, dia terbuka. Lalu kalau Anas itu tanpa ekspresi, bahkan ada sedikit kesan seperti mayat hidup. Dia menyampaikan itu dengan tenang. Ini melebihi sistem pertahanan Italia tahun 82 Catenaccio, zamannya Gentile. Ini susah didobrak Italia pada waktu itu, apalagi sistem pertahanan Anas sekarang. Dia adalah bisa dijatuhkan
orang-orang yang korup. Tetapi kan dia ketua umum. Ada aturan menjatuhkan ketua umum. Dan tidak mudah itu diafirmasi oleh Mahkamah Agung. Anas itu dia belum dinyatakan tersangka. Sama sekali belum. Jadi kenapa sepertinya dari KKS itu timbul suara-suara menempatkan Anas sudah tersangka. Anas supaya menghadapi peristiwa hukum apa? Uang itu sprindiknya juga bocor ke sana bocor kemari. Masa sprindik mesti diurus sama Anas? Saya ingin mengatakan ini tidak ada urusannya pribadi saya dengan Anas. Urusan saya adalah bahwa Anas tidak semudah itu dikalahkan. Anas adalah anak Blitar Selatan, di mana batu-batu karang ditingkah dengan debur ombak dan kemiskinan. Itulah yang membentuk karakter Anas menghadapi ini semua. Jadi tinggi, gigangnya Anas ini tinggi. Luar biasa, luar biasa. Semuanya dia dilawan dengan tenang, dengan dingin, diserang oleh wartawan juga. Dia selalu mengatakan, Anda boleh mengatakan itu. Ya udah. Ya, oleh karena itu sebenarnya presiden atau ketua majelis tinggi harus lebih kalem menghadapi Anas ini. Nggak bisa Anas dihantam dengan sebuah kampanye. Ini kan sistem militer ya, yang dihadapi oleh yang dipakai oleh SBY, kampanye. Satu campaign yang dihadapi untuk menghadapi Anas ini nggak bisa. Anas dihadapi dengan begitu kagak bisa dia. Dia sudah berpengalaman di organisasi, SBY belum pernah pengalaman organisasi, mohon maaf. Anas itu pengalaman, dia bertarung di Kongres dan sebagainya. Jadi oleh karena itu, kalau saya boleh berpesan kepada SBY, hendaknya lebih kalem menghadapi Anas. Kalau dia gerubugan, kalau kata orang Betawi dia gerubugan, dimakan sama Anas. Semua lembaga polling kami percayai untuk kami introspeksi diri. Tapi paling tidak menyelamatkan partai yang dilakukan oleh Pak SBY, jujur saja, ini yang mungkin semua orang jadi galau. Waduh, barisan Partai Demokrat bahkan seolah-olah mengangkat Bung Anas gimana? Anas itu kan kader kami. Anas itu taat. Dia nggak ada aneh-aneh. Dia sakit manusiawi, orang bisa sakit. Kita doakan Anas cepat sembuh. Jangan kita gimana dengan sakit bisa melawan SBY. Nggak ada itu. Anas dengan Pak SBY, Anas sendiri yang bilang kok. Hubungan saya dengan Pak SBY baik. Intim, nggak ada masalah. Ini orang kok gimana sih? Aku lucu nih. Nggak bisa lihat kami kompak. Mau pecah belah terus janganlah. Intim, ya, intim kok. Ya, dia baik, ya, dengan kami semua. Aku tiap hari sekarang berdoa semoga Anas lekas sembuh. Udah sembuh lagi. Apa bang? Jadi nggak ada lah. Jadi sekali lagi inti yang aku ingin katakan begini. Sesama biskota dilarang saling mendahului. Ini ditujukan ke siapa ucapan Anda? Kepada semua partai politik. Kita sama-sama bus. Ya udahlah, urus bus kalian, kami urus bus kami Partai Demokrat. Keputusan Majelis Tinggi memang tidak keluar dari hierarki dan konstitusi partai, Pak. Kalau dikatakan bahwa ada kudeta di sana, Pak Anas tetap pada posisinya sebagai ketua umum. Bisa melantik, tetapi secara internal obsesi ataupun otoritas yang selama ini disebut sebagai otoritas kolegial dan kolektif yang ada di DPP diperbesar kepada Majelis Tinggi. Di sana ada semua pihak. Ketuanya adalah Pak SBY, wakil ketuanya adalah Pak Anas Urbaningrum sebagai ketua umum, anggota-anggotanya adalah 2 wakil ketua umum, ada sekretaris jenderal, ada sekretaris Dewan Kehormatan, ada direktur eksekutif dan lain-lain. Jadi saya pikir tidak ada hal yang perlu dirisaukan di sana sehingga timbul perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya. Biarkan kami menyelesaikan urusan rumah tangga kami. Perlu ditekankan di sini, tidak ada kudeta. Tadi udah dijelaskan. Hasil kongres yang sah itu menetapkan 2. 1 ketua Dewan Pembina Pak SBY secara aklamasi, dan kemudian Anas Urbaningrum sebagai ketua umum secara demokrasi. Artinya ada aklamasi, dan itu juga bagian daripada demokrasi, dan ada melalui pemilihan kompetisi yang cukup indah. Dan itu dipilih Pak Anas Urbaningrum sampai 2015. Kedua-duanya, ini satu paket hasil kongres. Tidak bisa dipotong salah satu begitu saja. Jadi dua-duanya hasil kongres, dan inilah yang kami amankan sebagai kader-kader. Hanya memang metodologi terapan teknisnya, ini karena ini partai baru, tentu masih ada kekosongan norma, yang belum diatur.
setuju dengan maksud Pak Chua tadi bahwa ini tidak ada pelanggaran anggaran dasar atau diizinkan karena post mayor. Artinya keadaan darurat. Jadi kalau ngomong soal fakta integritas, saya tadi pas ke kantor sudah ada di meja saya langsung saya tanda tangan, merem, nggak usah baca. Saya percaya karena itu membangun idealisme kita dan itu sudah menjadi keseharian kita sebenarnya. Tapi pengambil alihan seluruh kekuasaan dan wewenang. Dan di sini ada tekanan yang berbeda, pemahaman yang berbeda. Pak SBY sudah menyampaikan bahwa Pak Anas tetap sebagai ketua umum, tetap sebagai wakil ketua majelis tinggi. Artinya kan tetap. Tapi tidak punya kalau wewenang kemudian TPP. Ibarat guru dengan murid dan Pak Anas selalu menganggap Pak SBY itu gurunya. Ketika guru membantu murid untuk menjadi lebih bagus, saya kira itu hal yang pas dalam posisi itu. Dia akan menjadi masalah dan publik silahkan juga mengkritisi apabila kemudian hasil kongres ini dianggap tidak benar. Artinya misalnya Anas Urbaningrum tidak lagi menjadi ketua umum, itu otomatis akan melanggar konteks hasil kongres yang lalu. Dan semua kader tugasnya memang mengamankan itu. Tetapi ketika urusan teknis, pekerjaan teknis itu dilakukan secara gotong royong, saya kira itu bagian pada semangat kami bersama-sama untuk bangkit kembali.